Code Blue diduga melakukan pemerasan terhadap toko roti berinisial CT. Namanya kian disorot setelah sejumlah korban buka suara. Tidak tanggung-tanggung, Code Blue disebut meminta uang 350-600 juta rupiah untuk takedown video review buruk terkait toko roti tersebut. Tabiat Code Blue dikuliti hingga muncul seruan boikot oknum reviewer yang digaungkan oleh pengusaha kuliner. Seruan boikot ditujukan kepada oknum food reviewer agar tidak bertindak serampangan demi keuntungan pribadi dengan latar foto sosok Code Blue. Adapun bunyinya sebagai berikut. Boikot oknum food reviewer. Tempat ini bukan objek bagi oknum reviewer untuk 1. Mencari viewer dan engagement dengan dramatisasi di sosmed. 2. Mencari keuntungan pribadi dengan menekan tempat usaha. 3. Sok-sokan menjadi food consultant atau inspektur kebersihan. Untuk oknum dengan intensi tersebut silahkan cari tempat lain. Akun yang sama juga membagikan curhatan seorang pengusaha kuliner yang diduga pernah menghubungi Code Blue untuk review jujur kue jualannya. Dalam layar yang ditampilkan, Code Blue disebut memasang tarif $2.000 atau senilai 32,7 juta rupiah saat itu untuk sekali postingan video Instagram. Namun karena usaha kue tersebut masih terbilang kecil, pemilik toko tidak berani memenuhinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi ramai di media sosial terkait dengan boykot oknum food reviewer. Nih, ini salah satu orang yang bermasalah karena dia melakukan review terhadap kue ya dengan review jelek, kemudian dia melakukan offering loh ke toko yang direviewnya. Offeringnya dengan dalih konsultasi untuk mengembalikan ya nama baik si toko tersebut. Kan kocak ya, ini jatuhnya pemalakan dengan dalih sebagai food reviewer. Emang dari awal juga saya nggak terlalu suka dengan ini orang nih, karena munculnya dengan terlalu over sih menurut saya ya. Dan saya berpesan buat para food reviewer, saya juga pernah beberapa kali diminta untuk review makanan dan sebagainya. Dan kalian harus mikir jangka panjang bahwa nih orang bangun bisnis dari nol misalkan. Masa tiba-tiba kita dengan dalih food reviewer menjatuhkan bisnisnya? Ya kan kasihan guys. Guys, siapa di sini yang masih percaya dengan cara para food vlogger nge-review makanan? Nah, ini yang lagi kasus saat ini guys, yaitu Code Blue yang lagi berkasus karena melakukan pemerasan ke salah satu brand. Jujur ya guys, gue gak terlalu percaya dengan para food vlogger. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena memakan makanan yang sama, selera berbeda. Belum tentu menurut dia itu enak, menurut gue enggak. Tapi para food vlogger ini, mereka itu kayak membuat bahwa apa yang mereka makan itu dan apa yang mereka sampaikan itu adalah standar rasa makanan tersebut. Dan ini menurut gue itu nggak fair banget, karena memang selera kita itu beda-beda, setiap orang itu beda-beda gitu. Kenapa yang itu dijadikan standar untuk makanan tersebut sesuai dengan lidah lo, sementara lo dengan gue itu beda lidahnya gitu. Ternyata selama ini ketika mereka melakukan komplain terhadap satu produk tersebut guys, itu cara strategi mereka untuk mendapatkan cuan ya. Ibaratnya kayak gini nih, produk lo ini jelek nih, gue up ke media sosial, biar gue tutup mulut, lu bayar gue. Nah gitu ya. Nah dari beberapa brand yang mereka review, bahkan ada sampai tutup gerai, dan banyak brand-brand lain yang merasa dirugikan dengan cara dia nge-review. Di sini ada yang sudah nonton video minta maafnya si Code Blue terhadap brand CT, dan menurut gua cara minta maafnya itu seakan-akan di sini dia itu nggak salah. Jadi yang salah itu adalah pihak CT-nya gitu. Tutorial bagaimana menghadapi kreator-kreator nakal sejenis Code Blue, karena gue yakin banyak ya kan yang mengikuti jejaknya Code Blue. Ini contoh yang gue buat. Gue hanya buat ukuran kertas A4 ya guys ya. Di sini sudah jelas-jelas terpampang nyata tidak menerima mantan dan sejenis Code Blue. Dilarang memotret dan merekam tanpa izin. Warung kami diawasi CCTV. Kedapatan membawa kecoa, belatung, ulat, pecahan kaca, mur, karatan dan sejenisnya, beresiko diarak keliling pasar Santa dan diviralkan. Karena apabila tiba-tiba ada postingan dari orang yang mana kalian tidak berkenan dengan postingan itu, maka kalian bisa melaporkan ke polisi, Undang-Undang ITE, karena kalian sudah jelas bilang di situ dilarang mengambil foto, video tanpa
izin, seperti itu. Tapi ya kalau menurut gua, kalau orang itu sudah meminta izin, karena ada beberapa konten kreator yang makan di warung gua dan mereka tuh minta izin untuk ngeliput gitu loh. Dan gue dengan senang hati gitu kan ya. Maksud gua kalau orang udah minta izin itu kayaknya jarang deh ada yang bad intention. Beneran, kebanyakan yang bad intention itu tuh biasanya mereka akan pesan melalui GoFood, kemudian tiba-tiba menunjukkan kalau ada kecoa Jerman di dalam makanan kita, yang mana seumur-umur kita buka tempat itu nggak pernah ada. Bahkan kalau bisa dimasukin kecoa Madagaskar, dimasukin kecoa Madagaskar. Cuman kan ya nggak masuk akal ya kalau dimasukin kecoa Madagaskar. Oleh karena itu pentingnya adanya CCTV di lapak, venue, atau warung kalian, yang mana bisa melihat orang-orang yang makan dan pastinya melihat juga ketika makanan tersebut disiapkan gitu. Jadi tidak ada yang namanya fitnah di antara kita. Jadi jelas buktinya ada, terpampang nyata. Ngomong-ngomong soal fitnah, ada yang nge-spill kalau ternyata Code Blue itu waktu SMA udah sering makan guys di restoran mewah dan sengaja melakukan modus serupa supaya mendapatkan ganti yang baru atau digratiskan. Memang sengaja membawa sesuatu yang akan dimasukkan ke piring. Kalau memang yang diucapkan oleh orang tadi itu benar adanya, berarti memang Code Blue ini adalah a spesialis cross contamination karena dia hobi membawa kecoa Jerman kemana-mana gitu. Satu lagi ya guys ya, ini untuk Claremont Cakes, korbannya Code Blue. Gue berharap semoga Claremont Cakes bisa meneruskan dan melanjutkan proses ini sampai ke meja hijau. Dengan Claremont itu melakukan ini, dia dengan secara tidak langsung itu melindungi kita sebagai pengusaha UMKM gitu, menjadi mangsa dari Code Blue atau sejenis Code Blue. Jadi kita harus mendukung Claremont Cakes untuk meneruskan ini sampai ke meja hijau ya guys ya. Kayak mana? Minta maaf apa kayak gitu? Minta maaf kok masih kayak sombong sih? Terus brand CT-nya siapa? Brand CT-nya? Sebutin dong. Dan kepada brand CT jangan mau damai gitu aja kata gua. Laporin. Karena udah keterlaluan. Fitnah. Yang belum tahu ceritanya jadi gini, Code Blue pernah bikin konten tentang brand CT yang katanya ngasih roti jamuran ke panti asuhan. Pasti kalian tahu lah, soalnya banyak juga video yang dia buat gitu. Dan ternyata itu gak benar, itu adalah fitnah. Ternyata faktanya itu adalah ulah si mantan karyawan dari CT ini yang sakit hati karena dikeluarin gitu ya kan. Terus akhirnya si mantan karyawan ini ngaduin ke Code Blue, bikin berita hoax bahwa si CT ini ngasih roti yang berjamur ke panti asuhan. Si Code Blue ini dapat laporan kayak gitu, nggak cross check nggak apa, langsung di up. Padahal itu semua fitnah bohong. Dan wah, CT udah turun lah omsetnya, parah ya kan. Dan CT ini diduga adalah Claremont dan semua udah ngehujat CT habis-habisan ya netizen. Omsetnya udah turun parah gitu kan. Gak cuman itu aja, pokoknya udah ramai banget beberapa VT dia si Code Blue itu marah-marah. Dan bahkan akhirnya Code Blue itu meres si CT. CT udah berusaha nge-reach Code Blue ya kan, ngajak ngobrol baik-baik. Jadi malah si Code Blue ini nawarin jadi konsultannya si CT gitu dengan bayaran 350 juta. Ya kalau nggak mau ya udah gitu, tetap naik si konten gitu. Itu kan ya namanya pemerasan juga nggak sih dari mata awam gue nih. Nah si Code Blue nggak terima itu namanya pemerasan, itu namanya ya kerjasama. Mana ada orang kerjasama yang lagi kena masalah, yang masalahnya itu dari elu juga gitu, dari fitnahan lu, mana ada. Ini namanya yang meres lah, gila. Sebel banget, kayak mana istrinya, mana istrinya nggak muncul. Gue sebel banget karena kayak congkak, lo tuh nggak congkak? Duh banyak banget lagi kasusnya, nggak cuman itu, ada juga yang salah tag dia. Ada salah tag resto, padahal harusnya resto A, dia nge-tag resto B, yang dihujat resto B, omset turun 50%, karyawannya terancam di PHK gara-gara omset turun 50%. Ih parah, pokoknya banyak banget kasusnya dia. Minta maaf nggak lo? Minta maaf lagi nggak lo yang bener minta maafnya? Abis itu CT nggak usah cuman dimaafin, laporin, tindak kasusnya. Sebel banget. Astagfirullahaladzim, mau puasa nih gue.